produktif medis atau non medis dan pentingnya relasi yang tepat untuk menambah income bagi tenaga kesehatan. Seperti itu. Lalu biasanya Bapak pagi hari ini silakan tempat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan berbagi tips kaitannya dengan usaha yang bisa mendatangkan income di samping kalau keperawatan itu melakukan praktek mandiri. Tapi praktek mandiri yang saat ini juga susah dilakukan karena adanya PSBB yang sekarang kemarin sudah dilakukan, dan insya Allah kalau nanti kita secara online seperti yang dilakukan sekarang ini, saya sangat bangga sekali karena dengan berbagi ilmu yang insya Allah juga bisa memfasilitasi saudara-saudara kita semua dalam rangka membuat inovasi yang baik, sehingga nanti bagaimana sih seorang tenaga kesehatan di samping juga melakukan pelayanan kesehatan bisa juga melakukan hal-hal yang sifatnya inovasi dalam rangka mendulang yang ada di negara kita. Perlu kita ketahui penduduk kita itu pada 2017 itu ada 261 juta. Yang insya Allah pada tahun 2020 ini sudah meningkat 271 juta ya. Artinya apa? Artinya di sektor kesehatan masih memungkinkan untuk kita bisa lakukan hal-hal kaitannya dengan praktek mandiri. Tapi dengan di samping praktek mandiri, mungkin hal yang lain bisa dilakukan. Contoh, saya beberapa teman sudah sering saya sonding ya, satu perawat, dia juga bisa melakukan perdagangan online. Jadi dia mengambil kalau momennya seperti Ramadan mau menjelang hari raya ini, dia mengambil pakaian seperti ada di Bandung, kemudian dibawa ke rumah sakit, itu dijual itu juga dia bisa menghasilkan uang, dan alhamdulillah dia punya anak tiga-tiganya itu masuk kedokteran. Nah itu salah satu contoh lagi. Juga punya teman seorang dokter spesialis, dan dari spesialisnya itu juga sebetulnya mendatangkan banyak, tapi dia juga tidak segan-segan untuk mendulang yang lain. Contohnya mengumpulkan buku tua, koran bekas, buku-buku dan kertas-kertas, dan dia punya area sekitar 6.000. Sebetulnya tidak jauh-jauh dari daerah jalan Guriamil. Jadi itu yang paling saya sampaikan. Kalau kita punya niat, insya Allah ya, kalau kita punya niat, bagaimana, insya Allah seperti yang disampaikan tadi, Allah pasti akan membantu kita. Jadi kayak itu. Contoh di Amerika, bukan seorang pegawai negeri, bukan seorang pegawai, bukan seorang yang bisa kaya, tapi seorang wirausaha. Sehingga kiat-kiat ini kita adop, kita kombinasi, kita sampaikan kepada teman-teman bahwa kita tidak perlu diri, jadi menutup diri untuk bisa mengais rezeki, di samping juga kita sebagai tenaga kesehatan. Saya pernah melakukan beberapa hal pada tahun 90-an ya. Jadi saya berusaha dari unsur pertanian. Alhamdulillah gagal total. Saya juga berusaha di sektor peternakan. Alhamdulillah juga gagal. Gagalnya apa? Karena gagalnya kurang fokus. Tapi kalau mereka-mereka seperti teman-teman saya sampaikan tadi, itu fokus. Sehingga dalam rangka berupaya untuk bisa mendatangkan uang, dia fokus. Dan alhamdulillah, jadi setiap minggunya dia beberapa kontainer dibawa ke pelabuhan untuk di ekspor ke situannya, kemudian kembali ke sini sudah datang seperti itu, seperti kita lihat mobil, sepeda motor, dan beberapa hal yang lainnya. Nah ini kalau pengen jadi pegawai negeri juga ada datanya. Kebetulan saya seorang pegawai negeri. Jadi ada sekitar 4.500.000 sekian pegawai negeri yang ada di Indonesia. Tapi apa yang didapat? Paling seperti saya gaji 6 juta.
Tapi untuk keperluan dalam sebulan mungkin untuk biaya sekolah anak, untuk biaya yang lain-lain mungkin kurang, maka bisa mencari yang lain. Kebetulan saya asisten operasi, asisten bedah, dan istri saya juga asisten anestesi. Artinya apa? Saya di samping juga melaksanakan kegiatan di dalam rumah sakit Saiful Anwar, sore harinya atau malam harinya bisa bekerja di rumah sakit yang lain. Tapi dengan kaidah-kaidah nanti apa itu sesuai dengan kompetensi. Kalau saya bedah ya asisten bedah, tidak ada asisten lain. Istri saya asisten anestesi, tapi juga bisa bekerja di waktu selain daripada dia bekerja sebagai ASN. Jadi para medis ada sekitar 270. Padahal di Indonesia lebih dari 1 juta sekian. Kenapa? Masih belum menampung pemerintah untuk dijadikan sebagai pegawai negeri. Sehingga apa upayanya? Ya wirausaha seperti yang dilakukan saudara-saudara kita saat ini extraordinary yang sudah melakukan peluang usaha untuk mengais rezeki. Dalam saat ini juga bisa peluang itu ada, yaitu seperti yang kita pakai itu masker. Insya Allah masker yang N95 itu sangat dicari. Kalau kita bisa berusaha untuk mengekspresi dari sini juga bisa. Tetapi barang yang ada di gudang-gudang sudah habis dan produksi juga minimal. Artinya apa? Kita tidak bisa untuk mengais rezeki dari sana. Mungkin pakaian hazmat, karena apa? Dengan virus corona ini semua yang dipakai APD benar-benar harus terstandar, sehingga ini juga peluang bisnis kita untuk mengais hazmat. Kenapa? Karena kalau kita bisnis ini tidak kita lakukan, maka kita harus juga berebut dengan yang lain. Katakanlah rumah sakit Saiful Anwar butuh 10.000 hazmat, tapi dari 10.000 itu juga beberapa vendor itu juga akan datang ke rumah sakit untuk menawarkan. Artinya apa? Kalau kita saling bersambut juga lebih cepat, lebih sigap, insya Allah itu juga bisa didatangkan rezekinya dalam rangka sebagai wirausahawan hazmat. Dalam bentuknya jenis usaha tentunya ada peluang pasar seperti yang disampaikan tadi. Pasar sekarang kaitannya dengan virus corona pastinya APD, pastinya juga barang jasa. Contohnya sekarang sudah era dispensing, digital dispensing, bukan era PSBB. Artinya jasa kita yang mungkin bisa juga melaksanakan ke sana dengan jalan apa? Mungkin kalau kita seorang perawat bisa melakukan home care dengan lakukan distancing juga. Artinya apa? Saat melakukan pelayanan perawatan juga kaidah-kaidah yang harus dilakukan. Contoh, apakah pasien juga sehat dalam artian sehat terbebas dari corona. Kalau dia bisa sehat dari corona, maka melakukan pelayanan misalnya perawatan luka bisa kita lakukan. Tapi kalau dia pernah, lebih baik diusulkan untuk ke rumah sakit supaya apa? Supaya dia bisa dilakukan isolasi secara baik sehingga tidak menularkan pada pasien. Sumber daya alam sekitar. Kalau toh kita memang mau berkarya, apa yang dilihat yang ada di sekitarnya, bahan alamnya, kemudian struktur lingkungannya, sumber daya manusianya, serta peralatan yang digunakan. Seperti saat ini, kita juga bisa melakukan webinar. Jadi tanpa dengan alat-alat yang canggih ini, mustahil kita juga bisa melakukan edukasi semacam ini. Kemudian teknologi yang dipilih sekarang sudah ada, produk yang dipilih tentunya apa yang terkait dengan usaha sesuai dengan minat kita. Contoh kemarin saya juga ditawari usaha lele. Lele ini bisa diekspor karena dalam bentuk pendol bakso, dalam bentuk daging. Jadi kalau teman-teman bisa berwirausaha, silakan. Ada kemarin kalau nggak salah tawaran dari Sidoarjo. Jadi sudah ada perangkatnya semua, sehingga kita hanya menerima kalau punya lahan, lahan itu tidak usah lebar-lebar. Ini contoh yang baik. Kemudian ada
gen telur. Memang banyak telur sekarang sudah, tapi kalau dengan omega 3 ini telurnya menjadi mahal 2 kali lipat dan produksinya tidak rumit, sehingga ini juga bisa mendatangkan income. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di koran bekas, besi tua bisa dilakukan. Perhatikan manfaat teknologi beberapa literatur dan saya kompilasi dari beberapa workshop. Dulu saat saya kecil itu ada radio itu bagaimana bisa mendatangkan banyak untuk Indonesia perlu 38 tahun. Nah, sekarang dengan adanya internet tidak usah lama-lama untuk kita menjadi kaya. Mungkin yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita, bagaimana caranya menjual buku, bagaimana caranya menjual benda-benda yang lain, juga bisa mendatangkan rezeki. Seperti yang dilakukan oleh seorang miliarder yang ada di Amerika, Jeff Bezos, itu juga hanya menggunakan internet, dia bisa menghasilkan kekayaan dalam waktu 3 tahun. Manakah pekerjaan yang paling aman? Karyawan swasta. Banyak sekarang dalam laporan seorang perawat di rumahnya karena rumah sakitnya sekarang terdampak dengan corona. Alhamdulillah di kami dari perawat malah menerima relawan. Nah, jadi kayak gitu. Kiatnya bagaimana? Ya kiatnya saya menggunakan hal-hal yang benar-benar disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalau toh memang kekurangan tenaga yang benar-benar qualified, maka bisa dilakukan relawan. Nah, relawan alhamdulillah perawat-perawat yang tadi kami lakukan kan sehingga terjadi bisa tugas di kami. Pegawai negeri seperti yang Anda juga ada penegosiasinya. Jadi pensiun seharusnya 60 tahun sudah menjadi 58 tahun, bahkan sampai menurun. Pedagang banyak sekarang pedagang karena sudah ada PSBB, maka apalagi barang-barang yang sifatnya mudah busuk. Orang yang pedagang bisa saja menjadi bangkrut.